karena waktu saya masuk ke kelurahan itu sebenarnya di kelurahan itu sempat ada gejolak pejabat sebelumnya. Jadi saya masuk pada saat masyarakat itu sebenarnya sudah antipati dengan dalam tanda kutip pejabat sebelumnya. Oke. Ya, sempat ada konflik fisik bahkan. Waktu itu sampai turun aparat TNI dan Polri. Nah, saya masuk ke sana itu sempat diinterogasi oleh warga waktu itu karena mereka sempat membuat blokade kecil karena waktu itu sempat ada konflik. Oke. Orang yang lama sempat berkonflik dengan masyarakat. Oke. Atas kerja seperti itu, Abang kemudian dipromosikan menjadi kepala Bapeda. Iya, ya alhamdulillah. Saya kira waktu sepulang dari Bali ya kan waktu itu kita diundang di salah satu momen konferensi internasional dari salah satu lembaga internasional, lembaga namanya OGP, Open Government Partnership. Oke. Ini lembaga sebuah NGO yang setiap tahun dia menyelenggarakan konferensi dan dia mendorong terjadinya praktek-praktek baik tata kelola pemerintahan. Nah, menarik memang saya kaget karena di antara waktu konferensinya diselenggarakan di Indonesia, diselenggarakan di Bali, setiap tahun ada salah satu acaranya namanya Lightning Talks, ada 7 speaker biasanya dipilih. Dan di Indonesia itu saya kaget, tiba-tiba saya yang diminta oleh panitia untuk menjadi salah satu speakernya. Nah, itu pengalaman menarik karena semua pembicara dalam bentuk bahasa Inggris, saya kombinasi antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya 10%, bahasa Indonesia 90%. Mengakomodir kedua itu ya, atas kita juga dengarkan, yang dari bawah juga kita ambil, sementara anggaran terbatas gitu. Ya, memang di dalam konsep Undang-Undang 25 tentang sistem perencanaan pembangunan, memang kan kita itu harus bisa mengkombinasikan perencanaan baik yang bottom up, top down, yang teknokratik, juga politis. Benar. Nah, politis karena DPRD juga ikut memberikan masukan dan aspirasi mereka harus kita dengarkan. Betul. Halo teman-teman Sisi Lain Sang Pamong, kita jumpa lagi dalam episode yang luar biasa. Kali ini Sila Sapa kedatangan tamu, seorang Purnapraja Angkatan 04. Beliau adalah Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo, ya, Kakanda Budianto Sadiki, Esos MSI. Selamat datang Kanda di Sila Sapa. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk diundang ke Sila Sapa. Oke, ini gimana Bang kabarnya Gorontalo hari ini Bang? Alhamdulillah Gorontalo kita kebagian daerah yang juga mengalami masa transisi ya. Kita daerah yang sebenarnya belum termasuk yang masih baru. Ya. Dulu masih menginduk ke Sulawesi Utara dan kita bagian dari provinsi yang ke-33. Oke. Dari 34 provinsi. Jadi penetapannya hampir bersamaan dengan provinsi, kalau saya nggak keliru Babel ya. Babel ya. Belitung. Iya. Sekarang kita transisinya karena kepala daerahnya sudah selesai, jadi sekarang dipimpin oleh PJ, pejabat gubernur. Pejabat gubernur. Ya. Baik, sebelum saya masuk ke bagaimana ya strategi Kanda yang sempat saya baca ya di media online, bahwasanya Gorontalo menjadi provinsi yang penyerapan anggarannya tahun 2021 nomor 1 secara nasional ya. Iya, sebenarnya bukan tahun 2001 ya, tapi Gorontalo itu pernah menjadi daerah yang selalu mendapat teguran ya, peringatan. Karena selalu hampir setiap tahun mengulang terus kesalahannya, kekeliruan yang sama, yaitu dari sisi evaluasi penyerapan anggaran. Sejak dibentuk pertama tahun 2000, maka kita terus mengalami problem yang sama. Nah, saya pertama di Gorontalo itu setelah bertugas kembali ke Gorontalo itu tahun 2010. Oke, tahan dulu Bang sampai di situ ya. Sebagai pemimpin puncak instansi perencana di daerah itu akan kita gali lebih lanjut, tapi saya ingin mengajak pemirsa dulu ya
mengenal siapa Kakanda, lahir di mana, kemudian bagaimana lika-likunya hingga lolos ke IPDN. Silakan Bang. Ya, ya ini bagus, ini menarik ini. Ya, saya angkatan 95 ya, atau angkatan 4 tahun 95 yang waktu itu masih STPDN ya, dalam masa transisi. Ya, oke. Dari 3 tahun ke 4 tahun. Jadi istilahnya kita ini masih dalam masa uji coba terus waktu itu. Dan waktu itu kita mendaftar dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Karena Gorontalo belum ada waktu itu belum ya. ada. Saya waktu itu sebenarnya tidak pernah terbersit untuk masuk STPDN waktu itu. Karena waktu itu orang tua yang saya lihat punya keinginan yang besar untuk mendorong, karena salah satu dari keluarga kita ada yang lulusan APDN, kemudian mencapai karir puncak sampai pernah menjadi bupati di salah satu kabupaten di Gorontalo. Bupati apa Bang? Bupati Gorontalo waktu itu, Bupati almarhum Gorontalo. Pak Kasmat Wahai. Oke. Sehingga beliau punya obsesi bisa ada yang mengikuti jejak Pak almarhum ini. Nah, saya waktu itu justru lulus UMPTN waktu itu, dan sudah mulai masuk ke pendaftaran awal, mulai masuk ke masa orientasi di Universitas Hasanuddin. Waktu itu sebenarnya jurusan yang paling digemari dan paling banyak disukai orang itu adalah teknik elektro. Karena waktu itu kan ketika orang ditanya tentang kesejahteraan, waktu itu yang lagi heboh-hebohnya, lagi rame-ramenya itu pegawai Telkom. Nah, sehingga orang keinginannya ada yang ingin ke STT Telkom atau ke perguruan tinggi umum tetapi jurusan teknik elektro. Abang udah masuk itu? Saya termasuk yang lulus. Jadi dari banyak sekali yang mendaftar di teknik elektro, saya surprise sekali karena saya termasuk yang lulus teknik elektro. Sehingga waktu itu saya sudah mulai masuk di Universitas Hasanuddin. Tapi bersamaan dengan itu, karena orang tua besar sekali keinginannya, maka ya beliau yang banyak membantu saya memasukkan semua berkas-berkas ke. Jadi saya sendiri tidak terlalu banyak terlibat dalam proses menyiapkan berkas dan lain sebagainya. Sampai tes, mensiasati antara tes kemudian balik ke Makassar. Dan pada saat pengumuman juga begitu, orang tua menyusul ke Makassar, memberikan pilihan, dan sebagai bagian dari saya meyakini bahwa kalau kita menuruti keinginan orang tua itu ada keberkahan gitu ya, maka saya betul-betul memendam cita-cita ya, saat itu sebenarnya sangat berkeinginan di jurusan teknik elektro. Jadi saya memenuhi keinginan orang tua untuk melanjutkan berhenti di kampus teknik elektro Unhas. Dan akhirnya memang lolos menjadi angkatan 4 STPDN waktu itu ya? Iya. Berapa orang satu angkatan dari Sulawesi Utara waktu itu Bang? Saya lupa, kalau nggak salah kita jumlahnya sekitar 12 atau 14 orang. 14 orang. 5 itu dari Gorontalo. 5 dari Gorontalo. 4 dari Gorontalo. Oke, nah dalam perjalanannya tentu sangat beda ya. Bagaimana di Unhas, teknik elektro yang sempat beberapa bulan beda sekali. Kemudian masuk ke Jatinangor, itu gimana Bang rasanya? Itu menarik ya. Jadi karena saya termasuk yang tidak pernah mendapatkan gambaran tentang seperti apa STPDN itu, jadi saya pikir dia seperti kampus biasa kan. Kaget juga begitu masuk ke kampus. Saya pertama yang saya lihat, karena kita perjalanan dari Cengkareng ke bandara itu pakai shuttle bus ya, sampai di Jatinangor kan sudah malam ya, sudah jam-jam setengah 10 malam. Saya kaget, saya bisik ke teman yang di sebelah, saya bilang sudah sampai tuh orang, saya dalam bahasa Manado, sudah sampai kita, tapi kok banyak sekali polisi, saya bilang. Karena saya lihat orang pakai, kan waktu itu polisi masih uniformnya sama dengan uniform kita ya, pakai warna kikinya itu masih mirip-mirip. Apalagi malam lagi kan? Malam. Dan yang sambut kita kan polbra semua kan. Jadi saya melihatnya polisi, saya bilang kenapa banyak sekali polisi di kampus. Nah, itu pengalaman pertama. Jadi waktu sempat masuk ke kampus itu dan di awal-awal itu sempat masuk penyesalan. Ini penyesalan, kenapa ini kok orang tua masukkan ke sekolah ini gitu. Ini tidak sesuai ekspektasi gitu. Tidak pernah terbayangkan gitu seperti itu kampusnya ya. Tapi alhamdulillah kita bisa melaluinya lah. Menarik ya.
Tapi bertahan terus sampai akhirnya tahun 95 tamat ya, Bang ya? Ya, 95 saya tamat. Alhamdulillah dengan tidak ada kekurangan satu apapun ya. Tamat dengan selamat ya. Tamat dengan selamat. Hanya itu doa yang selalu dipanjatkan setiap hari kan. Oke. Kita tuh nggak pernah terbayang untuk punya prestasi dulu. Kita hanya berdoa, doa kita itu hanya supaya lulus, tidak kurang satu apapun, selamat. Oke. Tapi ketika Bang masuk kan banyak polisi, ya. Rupanya Polpra, polisi praja. Polisi praja. Tapi ketika tahun kedua Bang malah ngambil kader Polpra juga, malah jadi polisi praja di Angkatan 04. Itu juga kecelakaan. Itu gimana ceritanya itu? Itu juga insiden itu, kecelakaan. Jadi di barak ya, di asrama kita itu, nggak ada yang mau didorong tuh proses pengkaderan awal itu, nggak ada yang mau jadi Polpra. Hanya saya didorong jadi Polpra. Saya bilang ini tidak meyakinkan karena di antara kami satu provinsi, ya saya kan ada kebanggaan ya. Provinsi itu yang besar-besar waktu itu Randi. Sekarang masuk di sini kan Randi Rivaluntu. Betul. Mau karateka, terus John Lee Marentek. John Lee Marentek itu dia paskibraka nasional. Terus ada di seangkatan saya dulu dari Gorontalo, Iskandar Murad. Itu besar-besar semua. Saya yang paling kecil. Jadi begitu masuk di proses pengkaderan itu saya sendiri tidak yakin itu. Tapi karena dibesar-besarkan hati setiap kali pulang ke barak kan, semua teman-teman satu barak itu membesar-besarkan, ayo mas sanggup, pasti bisa, pasti bisa. Saya dalam hati pasti bisa. Ini kecelakaan berat saya bilang. Tapi alhamdulillah sampai selesai, melewati seluruh proses pengkaderan, sehingga saya termasuk salah satu Polpra di angkatan keempat. Oke. Ya orang bilang Polpra Rois waktu itu. Polpra Rois. Polpra Rois. Urusannya ngejagain kegiatan-kegiatan keranian Islam bersama Pak Muhadam. Oh iya. Nah itu gimana Bang waktu di kampus membagi waktu ya antar kesibukan Polpra, kemudian juga ya aktivis, kemudian pelajaran kuliah ya. Itu gimana Abang melihatnya? Ya, saya merasa ini pengalaman yang sangat berharga ya. Yang bisa jadi mungkin tidak semua orang juga ya, dan tidak semua tempat. Jadi di kampus ini memang kita sebenarnya difahamkan dengan banyak hal yang sebenarnya itu sangat membantu kompetensi atau keahlian atau kualifikasi yang kita butuhkan ketika kita bertugas. Salah satunya adalah saya merasa dengan banyak sekali peran. Jadi kampus itu kan hanya saya merasa penting melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Walaupun akhirnya waktu 24 jam itu terasa tidak cukup. Ya, padahal kita sama, yang lain juga 24 jam. Kita belum tidur, orang lain udah tidur. Kita belum bangun, orang lain sudah bangun. Orang lain masih tidur kan. Betul. Nah, tapi satu hal yang proses itu memang mungkin tidak nyaman pada saat itu kita lalui, tapi itu membelajarkan ke kita bagaimana kita mengelola waktu, dan itu sangat dibutuhkan saat ini. Ketika kita ada di dalam dunia pemerintahan, salah satu soft skill yang sangat dibutuhkan adalah mengelola waktu, karena kegiatan di pemerintahan itu kan banyak sekali. Apalagi ketika kita masuk di dalam jabatan-jabatan birokrasi, pasti kita akan diberikan peran-peran multiperan. Nah, orang menjalankan multiperan kan salah satu soft skill yang harus dia miliki adalah kemampuan mengelola waktu. Yang kedua memang mengelola suasana kebatinan. Sekarang lagi rame istilah kolaborasi. Kolaborasi. Saya belum mengenal istilah itu, tapi itu sudah kita praktekkan sejak kita masih di kampus. Nah itu dicangkokkan kepada kita sejak kita masih di kampus. Jadi proses itu menurut saya adalah proses yang luar biasa, yang membuat kita matang sebelum waktunya bahkan. Kita sudah matang saja. Jadi begitu kita ditempatkan, saya pertama penugasan kan staf 1 tahun, 2 tahun, kemudian dipercayakan sebagai lurah. Betul lurah, saya usia masih muda juga ya. Kurang lebih saya 23-24 kalau nggak salah. Jadi di daerah mana dulu Bang? Di Gorontalo. Lurah namanya? Lurah Kelurahan Dembe 1 di Kota Gorontalo. Nah, kelurahan itu memang kelurahan paling ujung ya. Dia dari pinggiran dan memang secara kondisi sosial ekonomi memang sebenarnya paling di bawah di antara kelurahan-kelurahan lain. Dan di Gorontalo itu lurah itu tidak sekedar jabatan struktural, tapi juga dia sangat dihormati. Ya, sama posisinya sama dengan kepala desa.
sampai sebutannya kalau di Gorontalo itu disebut sebagai ayahanda. Jadi kalau bapak-bapak ayahanda, kalau ibu-ibu lurah ibunda. Nah, karena dia menempati posisi yang sangat dihargai. Nah, dalam posisi ini saya di usia 23-24 saat itu kan, sementara orang-orang yang sehari-hari berinteraksi dengan kita, orang-orang yang sudah sangat matang, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Sehingga kalau kita tidak punya kesiapan secara mentality, ya, kemampuan mengelola waktu dan lain sebagainya yang kita dapatkan selama di kampus, saya yakin saya pasti tidak mampu menghadapi itu. Apalagi masalah-masalah yang dihadapi di kelurahan itu saya kira dialami oleh rekan-rekan sekarang yang bertugas sana. Kompleksitasnya cukup tinggi ya, karena berhadapan dengan masyarakat langsung. Oke, jadi matang sebelum waktunya ketika berpendidikan di kampus IPDN ya, sebagai pamong, dan itu menjadi bekal menjadi lurah yang muda ya. Iya. Disebut ayahanda. Iya. Bahkan masih bujangan ketika itu Bang ya. Iya, saya waktu mau dilantik jadi lurah itu dipanggil oleh Pak Wali waktu itu, almarhum Pak Medi Buti itu ya. Kemudian beliau tanya, siap nggak jadi lurah? Saya bilang siap. Tapi kamu belum menikah kan? Siap, saya menikah Pak bulan depan. Jadi sudah ada calon berarti ya. Sudah ada calon. Jadi proses menikahnya jadi styling. Karena memang Pak Wali menginginkan begitu dilantik sudah punya pendamping, supaya punya ketua tim penggerak PKK. Nah, memang menarik ya, saya kurang lebih 2 tahun jadi lurah itu. Dan selama jadi lurah itu, alhamdulillah interaksi kita, pengalaman-pengalaman di kampus luar biasa banyak yang kita terapkan di lapangan ya. Sehingga ada kesan menarik ya, waktu kemudian saya dipromosi ke Sekcam itu, sebenarnya ada penolakan dari warga. Warga itu sampai datang berbondong-bondong ke kantor camat. Mereka, karena waktu saya masuk ke kelurahan itu, sebenarnya di kelurahan itu sempat ada gejolak pejabat sebelumnya. Jadi saya masuk pada saat masyarakat itu sebenarnya sudah antipati dengan dalam tanda kutip pejabat sebelumnya. Ya, sempat ada konflik fisik bahkan. Waktu itu sampai turun aparat TNI dan Polri. Nah, saya masuk ke sana itu sempat diinterogasi oleh warga waktu itu, karena mereka sempat membuat blokade kecil, karena waktu itu sempat ada konflik. Lurah yang lama sempat berkonflik dengan masyarakat. Nah, tentu itu pertama masuk, PR pertama saya adalah menetralisir suasana itu kan. Dan itu tidak mudah, karena saya sendiri kan masih muda. Masih muda, masih sering terpancing, tapi alhamdulillah saya merasakan betul kemanfaatan dari proses yang kita dimatangkan sebelum waktunya itu di kampus, sehingga kemampuan kita merespon sesuatu itu dengan tidak serta-merta, tapi kita mengontrol dulu itu muncul pada saat di lapangan. Ini menarik ini Bang ya. Artinya kalau secara konkret apa yang dilakukan oleh lurah yang masih muda ini untuk merajut kembali konflik yang sebelumnya terjadi ya antara pejabat yang lama dengan masyarakat itu, langkah-langkah apa yang Abang terapkan ketika itu? Waktu itu saya pertama masuk itu saya sudah bersepakat dulu di internal perangkat itu, saya bersepakat dulu waktu saya akan 60% akan banyak di luar kantor. 40% secara administratif saya minta ditangani oleh perangkat kelurahan. Mulai dari sekretaris kelurahan sampai ke kepala urusan, kepala seksinya. Saya akhirnya pengalaman dulu namanya pendidikan, dulu pelajarannya unpotwil, analisa potensi wilayah. Betul. 10 rumah ke depan, bukan 10, 40 rumah ke depan, 40 rumah. Dan itu yang saya lakukan tiap hari. Saya hanya berkunjung dari rumah ke rumah, saya berdiskusi dengan warga, menangkap apa yang mereka harapkan. Sebenarnya simpel ya, tidak terlalu banyak yang mereka sangat harapkan. Jadi ternyata komunikasi itu penting. Jadi kita membangun komunikasi. Jadi setiap hari saya turun seperti itu. Kadang-kadang saya ada 1 jam di rumah ini, kemudian pindah. Karena saya merasa ini harus disapa dan disentuh. Karena waktu itu penolakan terhadap pejabat sebelumnya itu cukup tinggi. Ya, dan mereka begitu melihat saya masih muda, mereka di awal itu sangat dalam tanda kutip underestimate. Aku bilang, sedangkan yang lama saja tidak bisa menyelesaikan persoalan, dikirim lagi yang masih bau
masih Mau muda, kencur. masih kencur begini kan, sampai statement seperti itu sempat muncul di masyarakat. Nah, justru kita Tapi membangun lama-kelamaan dengan upaya itu muncul malah muncul kepercayaan mereka kepercayaan. terhadap lurah yang baru. Ya, dan konflik dengan perangkat dengan pejabat yang lama itu kan juga diawali dengan proses ada perpecahan ada konflik di antara sama masyarakat sendiri. Nah, saya PR pertama adalah menetralisir konflik beberapa kubu yang memang sudah berakar sejak dulu kan sebelum kelurahan itu masih desa. Jadi waktu saya masuk di situ sebenarnya baru 3 pejabat, dia dalam posisi kelurahan, sebelumnya dia adalah desa. Oke. Jadi konflik desa itu sudah berakar sebenarnya, sehingga tanggung jawab saya pertama itu menetralisir dulu itu. Yang kedua, biasa dulu itu kan kita harus akui dulu sempat ada konflik juga di antara organisasi keagamaan, antara Muhammadiyah dengan NU misalnya kan. Dan itu di level bawah polarisasinya kencang sekali. Iya, betul. Nah, sampai kalau sholat Id harus pisah dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya hanya komunikasi. Sampai akhirnya kita bisa mendudukkan mereka semua ya dalam beberapa forum. Dan alhamdulillah konflik itu mereda. Ya, konflik itu mereda. Saya tidak ada kebanggaan yang sangat saya rasakan waktu itu. Mendamaikan itu ya, masyarakat kita. Ya. Oke. Itu kebahagiaan yang paling saya rasakan saat itu. Karena itu mereka sampaikan secara terbuka kepada saya bahwa bertahun-tahun ini tidak pernah ada penyelesaian. Tapi ada 2 tokoh yang sangat berseberangan dan sangat disegani, dan itu mampu duduk bersama, peluk-pelukan. Wah, saya waktu itu sebagai orang yang masih muda, saya bahagia sekali waktu itu, senang sekali. Nah, dari situlah aja kita bisa fokus ke memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki di kelurahan. Setelah terjadi rujuk lah. Ya, di antara tokoh-tokoh yang berseteru. Itu tidak mungkin saya bisa melakukan kalau proses dimatangkan di kampus itu tidak terjadi. Ya. Baik ya. Kemudian setelah berhasil di kelurahan, ya, Abang melanjutkan pendidikan ke kemana? Ke LAN ya? Iya, saya setelah itu kan oleh camat, saya ditarik ke Sekcam ya. Nah, pada saat proses ditarik itulah warga komplain. Jadi mereka merasa setelah mereka menemukan misalnya yang cocok, kok tiba-tiba cepat sekali dimutasi. Nah, maka mereka beramai-ramai datang ke kantor kecamatan, mereka protes ke camat kemudian memberikan gambaran. Camat itu memberikan, ini kan dia juga perlu dipromosi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya disepakatilah dengan warga itu, walaupun saya sudah dipromosi ke Sekcam, tapi saya masih menjabat sebagai pelaksana tugas sebagai kepala kelurahan sampai 6 bulan. Sampai mereka meminta saya membantu untuk mencarikan pengganti yang juga mereka bisa terima. Ya, jadi selama di Sekcam itu saya sempat 2 kali pindah. Saya belum pernah posisi camat, tapi dari Sekcam itu kemudian saya melanjutkan pendidikan ke S2. Nah, sebegitu beratnya masyarakat ya melepas ya. Iya, waktu itu sampai sekarang masih, kalau saya ke kampung itu pasti penerimaan masyarakat itu luar biasa. Ya, sampai saat ini. Dan masih dipanggil Pak Lurah? Masih dipanggil ayah. Oh, masih dipanggil ayahanda. Kalau ke sana masih ayahanda. Ya, karena memang lokasinya yang masih di dalam kota Gorontalo kan. Jadi beberapa kali saya sempat ke sana. Oke. Kemudian lanjut ke pendidikan di LAN, kemudian S2 di mana, Bang? Ya, S2 saya di MAPD ya. MAPD. Dan itu saya dengar juga sambil kuliah juga jadi pengasuh ya di Jatinangor. Nyari sampingan. Karena pada saat kuliah itu kan kita ya fasilitas dari Pemda terbatas. Kita hanya diberi fasilitas satu-satunya biaya pendidikan SPP. Pengasuh 2003 sampai 2010 waktu itu ya? 2003 sampai 2010. Jadi proses saya jadi pengasuh itu adalah proses STPDN mengalami transformasi ya. Nah, iya betul. Ya, ada kasus Wahyu Hidayat dan kasus Cliff Monto di situ. Disitulah akhirnya menjadi sejarah, banyak sekali
anak-anak yang dari MAPD itu yang kemudian berpotensi masuk ke Kemdagri, masuk ke IPDN dan masuk ke Kemdagri. Oke. Itu kan proses awal banyak ya, dan sekarang sudah banyak sekali. Ya, dari STPDN jadi IPDN waktu itu ya. Ya. Nah itu apa yang abang lihat ya sebagai pelaku sejarah juga ya, sebagai Purna, kemudian juga pelaku sejarah, pengasuh yang mengetahui transformasi itu terjadi. Saya sebenarnya waktu itu Pak Muadam sendiri tahu persis ya, karena banyak sekali kita berdiskusi dengan beliau. Saya termasuk yang waktu itu agak sering kali menyampaikan kalau dibilang komplain juga enggak, tapi juga memberikan masukan yang agak kritis ke lembaga karena melihat rekrutmen yang terlalu banyak waktu itu. Saya merasa bahwa salah satu akar masalah yang terjadi yang mendorong kepada adalah karena overloadnya kampus. Waktu itu kan saya ingat persis satu barak itu bisa sampai 200 orang. Yang angkatan kita satu lantai itu cuma satu barak itu cuma 50 orang, satu lantai 25, ini satu lantai 100 orang. Sehingga dia saya waktu itu sudah nyampaikan, ini yang kita tampung ini manusia loh, bukan barang. Artinya kan dia butuh dukungan sarana prasarana, dia butuh pengawasan, dia butuh. Nah, jadi akhirnya tergelitik juga ingin banyak memberi masukan ke kampus pada saat sekolah, pada saat waktu itu kuliah di MAPD. Nah, sehingga waktu kejadian meninggalnya Wahyu Isa itu akhirnya kita banyak dilibatkan dalam berbagai diskusi dalam proses untuk membangun melakukan transformasi baik dari kultur, dari sisi struktur dan lain sebagainya di kampus. Saya banyak terlibat dalam tim. Nah, dari situ saya sebenarnya waktu itu sudah sangat akhirnya ikut berusaha mendalami bagaimana proses untuk mewujudkan satu pola pendidikan kedinasan yang sebenarnya berangkat dari pengalaman kualifikasi sebagai berangkat dari pengalaman praja, kemudian juga sudah pernah bertugas, kita jadi tahu sepertinya prototipe apa yang dibutuhkan sebagai seorang lulusan dan bagaimana proses mencetaknya itu. Nah, itu yang kemudian banyak kita beri masukan pada saat proses transformasi IPDN dulu itu. Nah, saat itu cukup panjang ya. Pembahasannya ada berapa tahun tuh kan kalau nggak salah waktu itu kita di BA World Bank waktu itu. Ya, pasca kejadian itu. Jadi masukan dari abang 2003 itu ya, Wahyu Hidayat, kemudian juga 2007 juga ada kejadian Kelip Muntu kan? Iya. Dari kontingen abang juga. Iya. Itu juga abang mencermati apa yang terjadi ketika itu ya? Iya. Karena saya melihat pada saat kasus yang pertama itu belum ada upaya yang sungguh-sungguh ya dalam proses melakukan perubahan itu. Kan kita itu baru di kejadian yang kedua itu baru betul-betul sehingga muncul gagasan regional waktu itu kan, karena merasa permintaan daerah besar terhadap lulusan tapi daya tampung di kampus kecil, sehingga muncullah gagasan IPDN regional. Nah, dibikinlah di beberapa kampus kan. Nah, jadi saya sudah terlibat dalam proses-proses itu sejak awal. Nah, setelah itu di 2010 salah satu bupati di Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara, Pak Rusli Habibie itu diundang untuk memberikan ceramah umum di kampus. Nah, beliau ketemu karena memang kita akrab ya. Beliau waktu itu kuliah di STKS dan kita sering silaturahim ke rumahnya. Beliau kaget, oh tugas di sini? Saya bilang iya Pak, saya tugas di sini. Nah, mungkin karena beliau waktu itu bertugas di kabupaten yang terbungsu di Gorontalo, beliau butuh tenaga, beliau tawarkan. Saya pikir waktu itu cuma guyon. Ya, saya sambil diplomatis saya sampaikan, saya prinsipnya siapa kalau misalnya diizinkan pimpinan. Saya pikir waktu itu beliau juga diplomatis ya, basa-basi. Ternyata ditindaklanjuti, ada surat permintaan ke kampus. Saya dipanggil Pak Nyoman waktu itu. Pak Nyoman sampaikan ini ada surat permintaan. Saya langsung waktu itu saya ingat persis, saya minta masukan dari Pak Muadam. Disitulah beliau banyak memberikan wejangan. Iya. Saya bilang bagaimana ini Bang? Ya, Pak Muadam, saya ini di sini sudah berkeluarga,
istri juga sudah, anak-anak juga bersekolah di sini, saya juga sudah punya rumah di sini. Dia beri masukan banyak, akhirnya saya bilang bismillah. Saya penuhi, sehingga sejak 2010 itu saya pindah ke kabupaten. Pulang kampung lagi, Pulang Gorontalo. kampung, Kabupaten Gorontalo Utara, kabupaten terbungsu. Jadi memang waktu itu saya merasa ini tantangan ya. Mungkin kalau saya diminta ke kota Gorontalo, mungkin saya tidak terlalu berminat. Justru karena dia kabupaten baru, saya merasa di situ ada challenge ya, ada tantangan di situ. Nah, sehingga itu juga termasuk yang menguatkan hati untuk kembali. Sebagai apa waktu itu Bang di sana? Waktu itu saya 1 tahun pertama sebagai kepala bagian tata pemerintahan. Tahun kedua dipercaya sebagai kepala badan kepegawaian daerah. Ya, jadi saya sampai 2012 kepala badan kepegawaian. 2012 ke 2014 awal di kepala saya ditarik ke provinsi. Karena beliau kemudian mencalonkan diri jadi gubernur dan terpilih jadi gubernur gitu. Di bawah juga ya? Di bawah juga. Karena masa terbantu ya selama Ya, ini. ini salah satu rezeki nomplok dari pura-pura di daerah kalau ikut merasa dibantu oleh kandidatnya. Nah, sehingga waktu itu saya 2012 sudah di provinsi. Di Provinsi Gorontalo. Sebagai Kepala Biro Pembangunan. Namanya di Gorontalo itu Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi. Jadi kalau di luar sebagai kepala, kalau di daerah lain namanya administrasi pembangunan lah. Kalau di kita agak spesifik kita beri nama Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi karena kita memberikan mandat khusus untuk melakukan proses pengendalian. Ya tugasnya untuk mengecek atau mengawal itu ya. SKPD. Ya. Benar nggak ini pembangunan sesuai dengan visinya Pak Gubernur gitu ya? Dan proses dia menjadi Biro Pengendalian itu memang waktu saya masuk di situ tadinya kan Biro Administrasi Pembangunan. Karena diberi tugas oleh Pak Gubernur untuk melakukan proses pengendalian, maka saya berpikir ini kan yang saya hadapi adalah eselon 2 yang lebih senior dan lebih tinggi, eselon 2A kan, sementara kita biro eselon 2B. Iya, betul. Maka yang pertama saya minta adalah namanya saya rubah. Tentunya yang Biro Pengendalian Pembangunan itu cuma di Gorontalo gitu. biar jelas otoritasnya ya, untuk biar mengendalikan jelas pembangunan. otoritas dan punya taring untuk melakukan proses pengendalian itu. Nah, sehingga begitu saya masuk di biro itu, pertama saya melakukan proses perubahan terhadap nomenklatur, yang kedua saya membedah apa sih yang menjadi persoalan. Nah, saya temukan persoalan ini secara nasional terjadi sih. Rata-rata daerah itu tidak punya cukup tata kelola yang baik dalam melakukan proses pengendalian pembangunannya. Sehingga kita bisa melihat rata-rata daerah itu selalu, dan sampai sekarang masih terjadi, selalu penumpukan anggaran itu kan terjadi di akhir tahun. Ya, betul. Kita contoh seperti sekarang ini. Ya. Akhir tahun kita ramai sekali kegiatan. Kadang-kadang kita sudah nggak bisa lagi menghadiri karena semua habis hari. kementerian lembaga habis hari. Semua hotel-hotel penuh. Nah, itu menurut saya bagian dari bagian dari pembangunan tadi. Iya, itu bagian dari harus dibenahi dari sisi manajemen pemerintahan. Karena ketika saya di biro, saya baru paham kenapa pemerintah itu mendorong upaya untuk belanja itu terjadi di awal ya, atau mendorong supaya daerah-daerah itu melakukan proses realisasi itu secara baik. Karena ternyata memang APBN kita itu, APBD maupun APBN kita itu menjadi stimulus bagi perputaran ekonomi. Jadi bisa dibayangkan kalau APBD kita itu baru mulai dibelanjakan di bulan April, Mei, itu selama bulan Januari itu kasihan dari APBD kita menitis menjadi, kalau kegiatan-kegiatan rapat pasti yang dibutuhkan adalah konsumsi, maka yang bergerak adalah pasar-pasar. Kalau kegiatan konstruksi bangunan, yang belanja-belanja yang terpakai adalah belanja untuk membayar tukang, belanja bahan-bahan material lokal. Jadi memang selalu saya perhatikan di awal tahun itu perputaran ekonomi itu stagnan. Nah, itu yang dirubah dengan perencanaan yang lebih baik gitu ya? Ya, ini yang kita rubah dengan konsep kita menata disbursement plan atau melakukan proses perencanaan penyerapan.
Nah itu yang kita, nah saya waktu itu tidak punya basic terkait itu karena saya memang lama berkutat di manajemen SDM. Bahkan skripsi saya berkaitan dengan kompetensi. Tiba-tiba diserai tugas untuk wilayah-wilayah pembangunan berkaitan dengan proses pengadaan, berhadapan dengan para penyedia barang dan lain sebagainya. Ini saya bilang ini dunia hitam yang tiba-tiba saya berhadapan dengan mereka. Tapi tanpa disadari kita langsung cepat beradaptasi ketika itu ya. Ya, itu yang saya rasa, itu yang menurut saya salah satu yang berhasil dicangkokkan oleh kampus ke kita. Kita itu memang harus cepat mengetahui sesuatu, walaupun yang kita ketahui itu sedikit, tapi memang harus kita pelajari beberapa hal, walaupun yang kita tahu itu tidak sangat mendalam. Nah, tapi proses belajarnya harus cepat itu tuntutan. Luar biasa. Nah, sehingga pada saat itu kan kita nggak mungkin nolak, Pak, saya itu nggak ada istilah di alumni kita nggak boleh itu kalau ada penugasan terus, Pak, saya tidak siap, ini bukan bidang saya. Nah, sehingga dari saat itu saya pontang-panting mempelajari hal-hal yang agak sedikit berkaitan dengan teknis proses pembangunan, ya, perencanaan, manajemen pengadaan dan lain sebagainya. Nah itu harus. Jadi akhirnya pada saat itu kita merubah, kita memperbaiki. Nah, saya tertarik karena saya harus belajar ke orang lain karena kita nggak punya mentor di daerah yang bisa kita. Sehingga saya coba searching di Google. Saya temukan ada satu unit ternyata di pemerintah pusat namanya UKP 4 ya. Betul ya. Saya Pak Kuntoro ya. Kuntoro. Saya coba cari kontak person, saya dapat, saya akhirnya bisa soan bertemu beliau. Langsung belajar langsung ke Pak Kuntoro ya? Ya, saya ke prinsip pada saat itu kan kalau kita belajar memang kita harus cari yang terbaik kan. Nah waktu itu di Indonesia ini belum ada unit yang dia spesifik melakukan proses pengendalian. UKP 4 kan waktu itu prosesnya adalah pengendalian ya. Iya, betul. Ya, unit kerja presiden ya. Jadi ketika ke sana beliau terinspirasi dengan melihat semangat kita di daerah. Hanya beliau merekomendasikan kita coba belajar di salah satu daerah yang sebenarnya daerah itu adalah sudah membentuk sebuah kelembagaan yang itu bagian dari dulu dinamakan dengan Badan Rekonstruksi Aceh. Jadi waktu Aceh pasca tsunami itu kan mereka banyak sekali bantuan ya, banyak sekali anggaran yang dikucurkan dan dari sumber pembiayaan yang beragam. Dan itu mereka harus selesaikan dalam kurun waktu kalau saya tidak keliru 2 tahun. Nah, saya merasa UKP 4 dalam hal ini bukan UKP 4 tapi Badan Rekonstruksi Aceh itu mampu melakukan itu dan ternyata tokohnya adalah Pak Kuntoro. Nah, di Aceh ada tokoh yang beliau rekomendasikan ke saya untuk saya ketemu. Sekarang adalah Sekda Aceh. Beliau adalah Sekda Aceh. Dulu beliau staf ahli, pernah jadi asisten pembangunan. Kemudian staf ahli. Nah, beliau membentuk lembaga di sana dan kita belajar di sana. 2 kali saya bawa tim ke sana. Setelah itu kita coba replika dan kita kembangkan di Gorontalo. Dan berhasil ya. Saya dengar juga inovasi, upaya-upaya yang Kanda bentuk tadi dilirik juga oleh tingkat pusat ya atau internasional. Ditampilkan di seminar itu. Itu gimana ceritanya, Bang? Ya. Jadi memang selama 2 tahun, 1 tahun pertama, tahun kedua kita mereplika kan kita mengalami banyak sekali proses kemajuan dalam proses disbursement plan, dalam proses penyerapan anggaran. Tadinya kita selalu ranking 23, 24 dalam proses penyerapan. Dan itu terjadi tiap tahun. Maka ketika kita mencoba membenahi, saya mencoba masuk bersama tim saya itu membenahi itu, baik dari sisi kelembagaan, proses bisnisnya maupun penggunaan transformasi digitalnya. Maka dalam waktu 2 tahun itu kita mampu menggeser Gorontalo yang tadinya selalu di urutan 23, bahkan 26, kita masuk ke peringkat 5, bahkan peringkat 3 dari sisi penyerapan di tahun 2014 itu. 2014. Nah, itu yang kemudian luar biasa kemajuannya ya. Itu polanya. Karena uang kita sedikit. Gorontalo itu sudah uangnya sedikit, terus nggak bisa ditata dengan baik kan sayang ya. Dia penyerapannya dengan uang yang segitu tuh kita berusaha untuk semaksimal mungkin dia bisa terserap dengan baik. Nah, jadi ketika kita menerapkan mekanisme itu, maka itu menjadi sebuah best practice yang akhirnya beberapa daerah lainnya ikut mencoba mempelajari di kita.
Ya, jadi kita belajar di Aceh, tapi kemudian kita kembangkan. Kita sudah menggunakan platform digital. Ya, akhirnya beberapa daerah, waktu itu Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, kemudian belajar ke dibanding ke Gorontalo. Ya, dan kita kemudian mereplika. Kita melakukan adaptasi, mencoba mereplika di sana atas permintaan mereka. Nah, alhamdulillah sekarang pola itu saya lihat menjadi pola yang secara nasional diterapkan ya. Sekarang kan ada mekanisme secara rutin dilakukan proses evaluasi menggunakan platform elektronik monitoring evaluasi. Itu dulu bagian dari yang kita sudah lakukan. Atas kerja seperti itu, Abang kemudian dipromosikan menjadi kepala Bapeda. Iya, ya alhamdulillah. Saya kira waktu sepulang dari Bali ya kan waktu itu kita diundang di salah satu momen konferensi internasional dari salah satu lembaga internasional. Lembaga namanya OGP, Open Government Partnership. Ini lembaga sebuah NGO yang setiap tahun dia menyelenggarakan konferensi dan dia mendorong terjadinya praktek-praktek baik tata kelola pemerintahan. Nah, menarik memang saya kaget karena di antara waktu konferensinya diselenggarakan di Indonesia, diselenggarakan di Bali, setiap tahun ada salah satu acaranya namanya Lightning Talks, ada 7 speaker biasanya dipilih. Dan di Indonesia itu saya kaget, tiba-tiba saya yang diminta oleh panitia untuk menjadi salah satu speakernya. Nah, itu pengalaman menarik karena semua pembicara dalam bentuk bahasa Inggris, saya kombinasi antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya 10%, bahasa Indonesia 90%. Saya pikir daripada kacau nanti ya. Daripada kacau, saya bilang masa saya harus disuruh menyesuaikan, biarlah mereka yang pakai interpreter dan saya ngomong dengan seenaknya kan. Waktu yang diberikan 7 menit. Dari situ pulang, alhamdulillah tidak lama, kemudian saya promosi ke Bapeda. Luar biasa. Nah, ini menarik waktu di Bapeda itu pun saya waktu itu ada open bidding, itu open bidding pertama loh di Gorontalo itu. Saya daftarnya kepala BKD. Saya daftarnya kepala BKD. Nah, waktu itu yang mendorong saya ke Bapeda itu adalah Sekda sebelumnya Ibu Prof. Winarni yang sekarang sebagai staf ahli Menteri LHK. Beliau menyarankan sebaiknya di Bapeda. Karena beliau sebelumnya pernah menjadi kepala Bapeda. Disarankan ke Bapeda. Ya, saya bilang prinsipnya kami siap di mana saja. Nah, setelah itu saya 2014 sampai sekarang masih di Bapeda. Dan saya kira saya kepala Bapeda paling lama di Indonesia sekarang. Paling senior. Betul. Sampai putih rambutnya, rambut dan jenggot sampai putih gitu. 2 tahun lagi udah 10 tahun ya kepala Bapeda. Ya, saya ingin menyaingi kepala Bapeda sebelumnya Ibu Prof. Minani yang Bapedanya 8 tahun. Jadi kalau saya 1 tahun besok, berarti saya paling lama 9 tahun. 9 tahun. Belum ada kepala Bapeda sampai 9 tahun. Hampir mau 2 periode ini ya. Iya. Dari 2014 kan? Sempat 2 periode karena gubernur sebelumnya kan 2 periode ya. Iya. Nah, ini gimana Bang, memimpin Bapeda terlama di Indonesia ini seperti apa? Apa nggak bosan gitu ya? Atau akan terus ada inovasi lain yang perlu Abang kejar untuk Gorontalo nanti? Ya, menarik ya. Di Bapeda ini menariknya karena justru saya banyak belajar ya. Karena di Bapeda ini menurut saya justru kualifikasi generalis spesialis itu ya, yang sebenarnya menjadi prototipenya alumni kita itu justru di sini gitu tempat. Kenapa? Karena praktis dia harus memahami semua sektor, semua isu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sektor kesehatan, pendidikan yang kita nggak pernah belajar tentang itu. Benar. Keuangan, ekonomi, UMKM dan lain sebagainya, lingkungan hidup, kehutanan, mineral, kita nggak pernah belajar. Tapi karena konstruksi portofolio alumni kita itu, Purna itu dibentuk harus generalis spesialis, maka memang kita bisa duduk di semua diskusi dengan mereka, walaupun kita tidak sangat menguasai, tapi kita menguasai hal-hal yang pokok. Jadi menurut saya Bapeda ini tempat yang memang kompetensinya itu memang menurut hemat saya memang kompetensi sebagai seorang pamong praja gitu. Pamong praja. Ilmu pamong tepat juga di situ ya. Karena dia harus menerjemahkan visi misi dari kepala daerahnya. Dan juga mengakomodir partisipasi dari masyarakat yang dibawa oleh kecamatan, dinas-dinas terkait.
Perangnya kan di situ ya. Perannya di situ. Nah, itu apa Bang, ada kisah nggak apa gimana mengakomodir kedua itu ya? Atas kita juga dengarkan, yang dari bawah juga kita ambil, sementara anggaran terbatas gitu. Ya, memang di dalam konsep Undang-Undang 25 tentang sistem perencanaan pembangunan, memang kan kita itu harus bisa mengkombinasikan perencanaan baik yang bottom up, top down, yang teknokratik, juga politis. Benar. Nah, politis karena DPRD juga ikut memberikan masukan dan aspirasi mereka harus kita dengarkan. Betul. Bottom up tentu ada mekanisme partisipatif yang dibangun dari mekanisme musrembang dan lain sebagainya. Sementara top down karena ada aspek teknokratis ya yang harus kita susun karena kita punya fokus, kita punya sasaran yang ingin kita capai baik secara nasional maupun daerah. Nah, di sini memang tidak mudah. Seringkali benturan terjadi gitu. Nah, dalam posisi inilah memang yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik di antara semua pihak, mendudukkan memang tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Tapi itulah yang menurut saya salah satu titipan saya kepada lembaga, beberapa soft skill yang harus dimiliki oleh adik-adik kita ini, salah satunya adalah kemampuan komunikasi. Untuk peraja yang sekarang ya? Ya, karena kita akan ada pada sisi-sisi antara idealisme dengan pragmatisme gitu. Itu bukan perkara mudah. Benar. Ya, di satu sisi kita tahu persis bagaimana perpolitikan kita ya, secara nasional maupun secara daerah. Kepala daerah kan lahir dari proses politik. Dia punya konstituan, DPRD juga punya konstituan, dia juga punya target-target tertentu yang kadang-kadang secara teknokratik atau secara regulasi ini tidak selalu match. Ya, di sini peran kita untuk bisa mengkomunikasikan kepada kepala daerah. Karena ini seringkali beririsan sekali dengan persoalan hukum. Dan saya sudah menjalani itu. Jadi kalau selama di Bapeda ini, kalau tidak hati-hati menghadapi APH ya, dulu kita nggak pernah membayangkan perencanaan itu bukan sesuatu yang diminati oleh aparat hukum ya, karena memang kita bukan pelaku. Tapi begitu APH itu ingin membidik mansreanya atau niat jahatnya, yang selalu dilihat adalah proses yang di hulu. Nah, proses di hulu itu kan di perencanaan. Baik. Nah, ini selaku Purna juga ya, pelaku sejarah, pernah jadi pengasuh, juga praktisi pemerintahan di daerah. Ya. Saya ingin mendengar pendapat Anda ini, ya bagaimana produk atau pamong ke depan ya yang harus kita produksi dari lembaga IPDN ini ya, sehingga betul-betul memenuhi pasar di Pemda ya, sesuai dengan kondisi atau dinamika pemerintahan saat ini. Seperti apa Bang? Ya, saya kira kalau kita melihat kondisi sekarang berbeda ya dengan kondisi yang dulu. Kita dulu. Tentu ya problem masa kini tidak bisa kita selesaikan dengan cara masa lalu ya. Benar. Itu yang harus juga kita sadar itu. Sehingga memang mau tidak mau ada proses-proses yang harus dilakukan perubahan. Kalau saya melihat ke depan ini kan semakin ketidakjelasan itu semakin tinggi ya. Sehingga menurut saya justru prototipe alumni ini yang harus diperkuat adalah dari aspek hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosionalnya, hal-hal yang berkaitan dengan seperti persistensi, kemampuannya menghadapi tekanan, banting, harus dan banting. Jangan orang lihat bahwa kita ada di posisi ini kita mulus-mulus saja, kita pernah berada pada posisi non job misalnya dan lain sebagainya. Dan kalau orang baperan selesai. Kalau belum apa-apa udah baperan kan. Nah, sekarang ini kan kita banyak melihat anak-anak sekarang kan mentalitinya seperti itu. Instan gitu. Dan kadang-kadang baperan gitu. Nah, dalam posisi dia sebagai birokrasi masa depan, tentu ini adalah tantangan yang harus dijawab oleh kampus. Kampus saya kira harus bisa melihat bagaimana kebutuhan user ke depan. Ke depan salah satunya tuh kita akan menghadapi disrupsi ya, yang penuh dengan area VUCA ini yang serba ketidakpastian gitu. Jadi di tengah ketidakpastian itu yang harus disiapkan justru adalah kesiapan mental. Dia harus siap menjadi apa saja gitu. Yang kedua,
memang sekarang ini mau tidak mau anak-anak harus melek digital. Jadi saya setuju kalau kemudian kampus harus mulai membuka diri. Dulu kan kita nggak boleh sama sekali pegang handphone ya. Tapi juga harus disiapkan sebelum mereka diperkenankan untuk menggunakan digital atau platform ini atau HP dan lain sebagainya, gadget. Tapi kita harus siapkan mereka untuk gadget itu mereka gunakan secara bijak untuk kepentingan dia men-sourcing bahan materi dan lain sebagainya, mencari literasi dan lain sebagainya. Nah ini tentu tantangannya di sini. Tapi saya cenderung tidak setuju kalau kemudian karena kekhawatiran terkait ini akhirnya mereka, karena anak-anak yang keluar yang tidak sangat memahami perkembangan digital di lapangan, ketika saya menerima alumni baru itu dan dia tidak melek IT gitu, waduh itu susah sekali kita gunakan. Semua pekerjaan kita di kantor semuanya sudah teknologi, IT, teknologi. Terus datang tiba-tiba dia minta belajar lagi, minta dikursuskan lagi. Ya, jadi saya merasa dua itu yang satu kemampuan soft skill-nya, yang kedua adalah literasi digitalnya. Dia harus punya kemampuan transformasi digital. Nah, selebihnya nanti berproses lah. Baik, terima kasih Kanda ya, luar biasa pencerahannya di episode ini. Ya, teman-teman, itulah Kepala Bapeda terlama di Indonesia ya. Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo, Bang Budianto Sadiki. Terima kasih Kanda. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi.